adalah apa yang disebut dengan kesalahan jali. Yang kedua adalah kesalahan yang disebut oleh para ahli tajwid dengan istilah kesalahan khafi. Jadi kalau membaca Quran salahnya dua sekali tajwid, cuma dua, malah yang salah tiru baca Quran cuma salah dua. Kalau tidak melanggar kesalahan jali, melanggar kesalahan khafi cuma dua kesalahannya. Kesalahan membaca Quran cuma dua, satu kesalahan jali. Yang kedua kesalahan khafi. Tidak ada yang salah tiru baca Quran. Berarti kalau nilai 8 ya, salah 2. Cuma salah 2 kalau nggak jali, kopi. Nah sekarang apa yang dimaksud kesalahan jali dan apa saja contoh-contoh atau jenis-jenis kesalahan yang masuk kesalahan jali? Pertama, kesalahan jali yang dimaksud jali oleh para tajwid adalah kesalahan yang idhar, yang nampak, yang jelas bisa diketahui oleh umum. Jangan dulu manggil ahli tajwid. Oleh ahli bahasa Arab juga ketahuan. Jadi jangan dulu manggil ahli tajwid. Apa saja termasuk kesalahan jali? Termasuk kesalahan jali tertukar huruf. Contohnya ba jadi na bunyinya, na jadi ba, ta jadi ya, ya jadi ta, ja jadi kho jadi ja. Kalau kita pernah tertukar huruf, maka kita sedang melakukan kesalahan yang masuk kategori jali. Iya perahu titik satu di hana teh ba atau na, jangan dulu manggil ahli tajwid kurangnya bisa. Perahu titik satu di bawah ba, bukan na bunyinya. Nah jadi kesalahan jali mah kesalahan yang bisa diketahui jelas oleh umum. Jangan dulu manggil ahli tajwid. Yang kedua termasuk kesalahan jali adalah tertukar harokat aiu-nya. Harusnya siroto jadi siroti atau sirotu. An'amta jadi an'amti atau an'amtu. Kunta jadi kunti atau jadi kuntu. Semuanya ada di Al-Quran kan. Kunta ada, kunti ada, surat apa? Yang membaca kata-kata kunti. Nah itu termasuk kesalahan apa? Jadi tertukar aiu-nya, harokatnya. Minajinati jadi minajinatu. Minajinata. Nah itu termasuk kesalahan jali. Saya ulang apa tadi termasuk kesalahan jali tertukar huruf. Tertukar harokat aiunya, fathah kasroh domanya. Ini kan berkaitan dengan ilmu bahasa Arab, i'rabnya ini. Kalau setelah mina harus apa? Kalau setelah ilah harus apa bunyinya? Kemudian yang termasuk kesalahan jali adalah tertukar bunyi tasdidnya. Yang harusnya ada tekanan, tabat dibaca tabat yada. Nah itu termasuk kesalahan jali. Tertukar huruf, tertukar aiu-nya, tertukar tasdidnya. Yang keempat, tertukar panjang pendeknya. Yang harusnya panjang dibaca pendek, yang harusnya pendek dibaca panjang. Itu termasuk kesalahan jali. Dalam surat Al-Fil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alam taro kaifa fa'alanya panjang pendek. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, atau alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kira-kira yang mana yang keliru? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Yang mana? Kalau mengukurnya dengan irama sama, iramanya kata kene. Nah, makanya membaca Quran itu tidak patokannya tidak lagunya dulu, tapi tajwidnya dulu, tahsinnya dulu, baru diperindah dengan irama. Seperti itu. Yang kedua yang mana Pak? Yang pertama ya. Nah itu berarti contoh kesalahan jali. Harusnya dibaca pendek, bentuk tunggal, fa'ala, mufrad, tapi dibaca panjang, fa'ala, berubah jadi musana. Kalau musana berarti jadi dua orang pelakunya. Tidakkah kau perhatikan bagaimana dua Tuhanmu telah berbuat terhadap pasukan? Enggak, jadi dua orang pelakunya. Fa'ala satu, seperti itu. Nah itu contoh-contoh kesalahan yang masuk kesalahan apa? Jali. Ringkasnya kata tadi, kesalahan jali mah kesalahan atau
aturan bahasa Arab, menyalahi aturan bahasa Arabnya. Karena yang mengatur rayu bukan tajwid, bukan tahsin. Yang mengatur rayu mah itu bahasa Arab. Ada pelajaran nahwu sorof, ada i'rab kan. Jadi kalau dibaca minal jinnatu, ya itu menyalahi bahasa Arab. Dalam bahasa Arab kalau setelah mina mah harus minal jinnati. Kalau setelah inna mah tidak inna wahu, inna moha. Setelah itu sudah ada aturan. Jadi kesalahan jari mah kesalahan yang berhubungan dengan aturan bahasa Arab. Jadi kalau kita tertukar panjang pendek, tertukar huruf, belum menyalahi tajwid, baru menyalahi aturan bahasa Arab. Tajwidnya macam dilanggar, baru salah bahasa Arab. Nah, ada yang kedua kesalahan khofi. Kesalahan khofi mah lawannya dari jali. Kalau jali mah kan jelas terang bisa diketahui oleh siapa-siapa, oleh umum, bukan hanya oleh ahli tajwid. Kalau khofi mah lawannya dari jali. Lawannya jelas apa? Sembunyi, samar-samar. Artinya maksudnya kesalahan khofi adalah kesalahan yang oleh umum gak ketahuan. Ya dalam MTQ ya cuma nonton, wah enakan nu ngaji gitu. Tapi pas diumumkan oleh juri tidak lolos ke babak berikutnya. Oh berarti ada kesalahan dalam membaca yang hanya diketahui oleh juri. Tapi itu kan kalau jurinya disogoknya tidak apa. Jadi oleh juri ketahuan, oleh umum biasanya kan kalau umum menilainya apa? Lagu nah, oh enakan hade ngaji itu kan gitu. Enakan hade ya gitu. Padahal belum tentu, yang enakan belum tentu hade bahasa. Kalau keliru panjang pendek. Apa saja termasuk kesalahan khofinya? Kesalahan khofi berarti kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan aturan tajwid. Seperti yang harusnya 2 harokat dibaca 4 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, harusnya 2 dibaca kepanjangan. Atau harusnya 4 dibaca 2. Idza jaa nasrullahi wal fath alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Nah, itu kesalahan masuk kategori khofi. Jahnya harusnya lama. Idza jaa dibaca idza jaa nasrullahi. Harusnya alladzina hum yura'un dibaca yura'una wa yamna'una al-ma'un. Harusnya ulaika ala dibaca ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika. Nah, itu termasuk kesalahan khofi. Ya, dan aturan tajwid yang lainnya. Itulah kesalahan-kesalahan yang apabila kita ingin menghindari kesalahan ini, maka jangan belajar ilmu yang lain kecuali ilmu tajwid atau tahsin. Itu bagian. Nah, jadi sekali lagi ilmu tajwid itu lahir ada tujuan. Tujuannya itu untuk menjaga lidah supaya bersih, terhindar, selamat dari 2 kesalahan ketika membacanya. Kesalahannya oleh ahli tajwid dikategorikan, dikelompokkan ada 2. Ada kesalahan jari, ada kesalahan khofi. Kesalahan jari, kesalahan yang berhubungan dengan bahasa Arab, huruf, panjang pendek, tasdid, ayu. Kesalahan khofi, kesalahan yang berhubungan dengan tajwid. Yang harusnya idhar dibaca ikhfa contohnya. Jadi min syarril waswasil khannas. Nah, harusnya ada ikhfa, ini bacanya idhar. Nah, itulah sebagai pengantar kurang lebih tentang tajwid dan tujuannya. Tadi di awal disebutkan bahwa tahsin yang dipelajari di Maqdis atau tajwid yang dipelajari di Maqdis itu sasarannya 2 kan? 1 memperbaiki apanya? Tajwidnya kan? Tajwid atau tahsinnya. Yang kedua mempelajari iramanya, kalau di Maqdis disebut maqamat kan? Maqamat. Tahsin. Insya Allah kalau maqamat nanti ada sesi khusus ya. Bagaimana memperindah irama dengan menggunakan irama yang sudah dipolahkan kembali oleh Maqdis, bikin irama baru Maqdis, tetap mengajarkan kembali irama-irama yang sudah disusun oleh para ulama, yaitu yang jumlahnya 7. Biar mudah diingat, kata Maqdis, kumpulkan saja dalam kalimat baso hiji nikaraos, begitu kata Maqdis. Ada 7 irama yang akan dipelajari nanti di pertemuan berapa? Minggu depan. Biar
seperti akan minggu depan akan dikenalkan irama ba so nika raos. Nah, ini adalah Bayati Ijas. Apa baknya apa soalnya nanti saja pada saatnya. Tunggu tanggal mainnya. Ini tentang proses munculnya ilmu tajwid. Itu tidak ada semacam sedikit bukan pertentangan ya Pak, dari para ulama-ulama yang memang bersamaan maksudnya dengan yang memunculkan ilmu itu, semacam sedikit diskursus gitu untuk disahkan bersama-sama. Ya, ada beberapa hukum-hukum tadi yang bertentangan. Ada yang sepakati, ada yang tidak. Contohnya hukum dalam membaca mimati ketemu ba. Selama ini kalau kita membaca mimati ketemu ba dikelompokkan ke hukum apa? Mimati ketemu ba, bukan nun mati ketemu ba. Mimati Ikhfa Syafawi ketemu ba. Kalau iklab mah nun mati. Ini iklab nun mati ketemu ba. Nah, ini salah satu contoh kasus bahwa dalam kaidah ilmu tajwid ada juga beberapa kaidah yang diperselisihkan, dipertentangan. Ada yang menyatakan ini dibaca ikhfa, ada yang menyatakan cukup dibaca idhar, ada. Di buku tadi dijelaskan ini. Ada yang madhab ikhfa, ada yang madhab idhar. Kalau ikhfa kesananya harus disertai guna, kalau idhar tanpa disertai guna. Jadi hukum mimatinya jadi dua. Ada idhar, ada idgham gitu. Tapi kalau yang madhab ikhfa jadi tiga. Mimati dalam Al-Qur'an ada yang dibaca idhar, ada yang baca ikhfa, ada yang baca idgham. Jadi ada beberapa. Nah, kita mau milih yang mana? Berarti yang namanya belajar tajwid tidak lepas juga dengan yang namanya riwayat dan qiraat. Oh iya. Berarti kita berusaha mengikuti periwayatan qiraat yang sedang atau yang akan kita pelajari. Karena sama dengan hadis. Dari Nabi sampai ke kita kan nggak langsung melalui periwayatan. Quran juga sama, dari Nabi sampai ke kita itu melalui periwayatan. Dan hasilnya sama. Kalau dalam hadis ada yang sahih dan dhaif, sama dalam Quran juga sama. Ada bacaan yang sahih, ada bacaan yang dhaif. Para ulama sama mengelompokkan, cuma beda istilahnya. Seperti qiraat yang betul-betul kualitasnya bagus, terbukti ada jalur orang-orangnya sampai ke Nabi, maka dikasih label mutawatir, qiraat mutawatir. Yang 7 itu. Tapi diantaranya ada juga qiraat yang setelah diperiksa oleh orang-orang yang tidak dipercaya, tidak jelas asal usulnya, muncullah stempel qiraat syadzah seperti itu. Jadi ada qiraat mutawatir, ada qiraat syadzah. Ini semuanya dikumpulkan oleh para ulama, ada kitabnya khusus qiraat syadzah, kumpulan bacaan-bacaan Al-Qur'an yang tingkatnya belum derajatnya tidak mutawatir, syadzah karena melalui jalur-jalur orang-orang yang tadi ada cacatnya. Tapi kalau mutawatir, nah mutawatir banyak jalurnya, maka ketika kita mempelajari tajwid juga tidak bisa lepas dari qiraat atau riwayat yang akan kita pelajari. Seperti ketika kita membaca mad badal biasanya berapa harokat? 2. Nanti kalau kita belajar riwayat lain ada juga yang 4, ada yang 6. Nah itu tidak ada pertentangan. Kenapa? Karena dua-duanya ada riwayatnya dan dua-duanya sahih. Berarti bisa diamalkan. Nah kurang lebih seperti itulah masalah tentang teori. Baik, sekarang kita langsung saja. Tadi kata saya kan di awal tajwidnya tebal, kandal, nggak mungkin beres sekarang kan. Nah kesalahan kan tadi banyak. Tapi dipastikan kan para peserta pelatihan ini insya Allah sudah bersih dari kesalahan jalimanya. Mungkin tertukar huruf lah, makanya masih banyak kayaknya. Paling masalah kefasihannya, itu mah harus sama-sama belajar, saya juga sama. Tapi kalau dibaca bakar kan itu malah ikros 1. Insya Allah lah kesalahan jalimah sudah bersih, tinggal ditingkatkan kualitas makro dan sifatnya, kehalusannya, kefasihannya, takhim-takhimna itu kan memperhalus seperti orang Arab, walaupun lahir dan sehari-hari ngomong bahasa Arab, tetap aja ada sesi makro dan sifat. Ya walaupun orang Arab, tetap ketika belajar tajwid ada pembahasan bab makro dan sifat. Tetap orang Arab juga ada pembahasannya. Diperhalus lagi di sekitar biar halus. Nah berarti sekarang kita fokus saja prioritas
bagaimana kita coba menghindari kesalahan-kesalahan yang berhubungan dengan hobi. Nah, yang umum kesalahan hasil pengalaman Makdis mengajarkan tahsin sejak tahun 2001, ada 4 kesalahan umum yang sering muncul ketika kita membaca Al-Quran. Ini untuk yang sudah lancar. Yang kalau yang belum lancar nggak usah dibicarakan lagi. Ini mah yang sudah lancar, itu kesalahan yang sering ditabrak dalam tajwid, yaitu ada 4 kesalahan. Sehingga di Makdis kan rata-rata peserta yang mau masuk kan dites dulu. Ini udah siap ke level 2 atau belum, rata-rata ditasin 1. Oh, berarti sama. Kebanyakan melanggar. Ada pelanggarannya itu adalah, kesalahannya itu adalah yang berhubungan dengan kesalahan yang 4. Yang pertama adalah kesalahan dalam membaca panjang, yang kedua dalam mendengung, yang ketiga masalah kejelasan AIU-nya, yang keempat masalah pengucapan huruf sukunnya. Ini tema aturan tajwid yang sering umum dilanggar. Pertama berkaitan dengan membaca panjang. Membaca panjang biasanya pembaca yang sudah lancar bukan tidak tahu mana panjang mana pendek. Kalau disuruh nunjuk tahu, ini panjang, ini pendek, ini panjang, ini pendek. Bahkan tidak sedikit yang namanya juga bisa, namanya hafal. Cuma pas prakteknya, ini kan tadi Makdis tajwidnya tajwid amali. Pas prakteknya yang 2 harokat dibacanya lebih lama, atau yang 4 dibaca 2 harokat. Nah, ini kesalahan yang pertama yang akan kita coba diperbaiki dalam waktu yang singkat. Sekarang kita sama-sama memperbaiki bacaan panjang. Jadi diharapkan kita membaca panjang tidak asal panjang, tapi sesuai dengan ukurannya. Ukuran membaca panjang secara ringkasnya itu terbagi kepada berapa ukuran. Yang banyak itu nama-namanya. Kalau prakteknya membaca panjang dibagi 3 kelompok oleh para tajwid. Ada bacaan panjang yang tingkatnya qasar. Apa qasar? Kan ada sholat qasar ya. Sholat jadi 2 ringkas. Ini gambaran 2 harokat. Ada bacaan panjang yang kategorinya tawassut. Dari kata-kata wasit. Wasit apa tengahnya? Sedang, tengah-tengah. Ada juga yang bacaan panjang yang kategorinya tul atau isba. Nah, tawilun. Nah, ini istilah yang muncul oleh para ahli tajwid sebelum ada angka ya. Ini istilah-istilahnya. Membaca panjang itu dibagi 3. Ada tingkat qasar, ada tingkat tawassut, ada tingkat tul atau isba. Yang pusing dan lir mana-namanya. Mad itu ada belasan. Mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad silah qasirah, mad tamkin, mad hafi, mad wajib mutasil, mad inun fasil, mad silah tawilah, mad alif disukun, mad lin, mad lazim mutsaqal kalimi, mad lazim mutsaqal harfi, mad lazim huruf kalimi, mad lazim huruf harfi, mad farqi. Nah, itu namanya banyak. Tapi kalau prakteknya cuma 3. Mad itu tidak akan ada keluar ukuran yang lain. Nah, ini ringkasnya apa? Tingkatannya ada yang masuk kategori qasar, ringkas. Kata ahli tadi kurang lebih seukuran membaca 2 harokat. Yang ketiga ada tul isba, panjang sekali, kurang lebih seukuran membaca 6 harokat. Dan yang kedua ada yang namanya tawassut, pertengahan, di atas qasar tapi di bawah tul, ya sedang. Jadi membaca panjang itu secara praktek cuma 3. Ada 2, ada sedang, ada panjang sekali. Itu aja yang diingat. Nggak usah dipusingkan dengan nama-namanya, kan namanya lebih banyak. Nama yang banyak, prakteknya cuma 3. Ada mad yang masuk kelompok qasar, ada mad yang masuk kelompok tawassut, ada mad yang masuk kelompok isba, apa saja. Jadi kalau dalam praktek kan yang harus kita ingat kan tadi ukurannya, tidak namanya. Lagi ngimaman gimana namanya. Harus ambil keputusan dengan cepat. Ini mau qasar, mau tawassut atau tuh harus cepat. Lagi tilawah mah nggak bisa nggak usah repot dengan namanya. Nah, ini tingkatan. Muncullah angka tul seukuran membaca 6 harokat, tawassut seukuran membaca 4 sampai 5 harokat. Inilah tingkatan membaca panjang dari segi praktek. Ada apa? Ada qasar, ada tawassut. Ada tul. Nah, jadi ketika kita tilawah Al-Quran, baik di luar sholat dalam sholat, harus ingat, ini qasar, tawassut, itu aja pertanyaannya. Qasar, tawassut, tul, qasar, tawassut, tul. Dari surah Al-Fatihah sampai Anas harus cepat-cepat ngambil keputusan ini mau dikemanakan. Nah, kesalahan membaca qasar biasanya kepanjangan. Iyyaka na'budu wa iyyaka
nasta'in. Nah, iya Kak, yang pertama, yang kedua, oh beda bunyinya. Padahal aturannya sama-sama 2 harokat. Maka untuk memperbaiki kesalahan membaca panjang, Maqdis mencoba melahirkan jurus pengingat. Tidak lagi direpotkan dengan nama, tapi Maqdis mencoba mengeluarkan jurus pengingat bahwa membaca panjang itu ada 3. Jurus yang pertama di ayun aja. Coba silakan semuanya. Di ayun aja. Di ayun aja. Di ayun aja. Ini jurus yang dicoba disusun oleh Maqdis untuk mengingat bahwa membaca panjang itu ada 3 ukuran. Tapi jangan tanya di ayun itu surat dan ayat berapa, mual aja. Ini jurus pengingat. Apa jurusnya? Di ayun aja. Coba diulang. Di ayun aja. Itu jurus 1. Jurus kedua, lamain aja. Silakan. Lamain aja. Ulang. Jurus 1 apa? Di ayun aja. Jurus 2. Lamain aja. Jurus 3. Lamakan aja. Lamakan aja. Saya ulang. Di ayun aja. Di ayun aja. Lamain aja. Lamain aja. Lamakan aja. Lamakan aja. Buat dulu jurusnya, baru nanti ditempelkan ke ayat. Mau Pak? Coba diulang. Jurus 1 apa? Di ayun aja. Jurus 2. Lamain aja. Nggak pakai saja aja. Sudah disesuaikan dengan hukum tajwid. Lamain a jadi idhar. Kalau saja jadi lamain saja. Gitu. Jurus yang kedua apa? Lamain aja. Jurus 3. Lamakan aja. Itu jurus pengingat. Aja. Jurus di ayun aja. Itu jurus yang harus diingat setiap kita membaca tanda-tanda 2 harokat. Iya. Jurus yang kedua tadi apa? Lamain aja. Itu jurus yang harus diingat setiap kita membaca tanda-tanda tawasud. Yang ketiga, lamakan aja. Itu jurus yang harus diingat setiap kita membaca tanda-tanda tul atau isbah. Jadi yang harus sekarang kita kuasai, tadi membaca panjang itu tidak asal panjang, ada 3, ada di ayun, ada lamain, ada lamakan. Yang kedua, kuasai tanda-tandanya. Tanda tawasul yang gimana, tanda isbah yang gimana. Tidak usah direpotkan ini manaunya. Banyak mana ada 13 pilihannya. Kalau praktiknya cuma 3, ini aja pilihannya. Kuasai tanda-tandanya. Coba kira-kira yang paling banyak tanda qasar, tanda tawasul, tanda isbah hasil pengalaman. Qasar yang paling banyak mah. Yang paling banyak. Karena banyak nggak usah ditulis. Nggak akan cukup bukan tulis ini. Tawasul tandanya apa? Tawasul. Coba tandanya. Bukan pertanyaan bukan matnya yang saya inginkan. Tanda-tandanya, kuasai tandanya. Mau hafal mau tidak namanya terserah. Coretan. Ada apa? Alis. Alis saja. Alis saja. Hamzah. Datul juga sama ada alis. Berarti belum selesai. Tanda tawasit itu ada muncul tanda alis di depannya nih. Di depannya ada hamzah atau ada alif. Nah ini ciri tawasit. Mau hafal lamanya madajimnya nggak apa-apa, nggak pun nggak masalah. Jadi kalau kita ketemu, wah ini ada tanda alis, di depannya ada hamzah, di depannya ada alif, maka jurus yang dimainkan yang mana? Lamain aja. Jangan di ayun, jangan lamakan. Gitu.
Kalau yang tul atau isbat, apa tanda-tandanya? Sama, ada tanda alis. Cuma di depannya apa? Ada apa? Sukun. Ada tasdid. Ada tasdid. Ada juga Sukun. sukun. Nah ini. Nah, ini. Kuasai dulu jurus pengingatnya, baru kuasai tanda-tandanya. Diulang, tanda tawasul apa? Ada alis, ada hamzah atau ada alif. Tanda isba ada alis, ada tasdid atau ada sukun. Tanda alis ada sukun di depannya itu contohnya terbatas. Di Quran cuma 2 kali ketemunya. Jadi kebanyakan yang 6 harokat mah di depannya tasdid. Karena yang sukun mah cuma 2 ketika kita membaca surat Yunus ayat 51 dan 91. Yang ini 51 dan 91 surat Yunus. Sisanya kalau kita ketemu 6 harokat pasti tanda yang keluar adalah alis tasdid, alis tasdid. Pas baca surat Yunus baru ada 2, alis tasdid, ada alis sukun. Berarti kalau nggak ada tanda-tanda ini dipastikan masuk kelompok mana? Qasar. Jadi yang dihafal yang sedikitnya aja. Ya, jadi yang apa yang sedikit. Diulang. Jurus 1. Di ayun aja. Bukan saja aja. Ulang. Di ayun aja. Jurus 2. Lamain aja. Jurus 3. Lamakan aja. Lamakan saja. Kapan jurus lama ini dikeluarkan? Jurus lama ini dikeluarkan setiap membaca tanda-tanda tawassul. Apa tandanya? Alis, hamzah, alis, alif. Itu tanda tawassul. Kapan jurus lamakan dimainkan? Setiap membaca tanda-tanda tul. Apa tanda-tandanya? Ada alis, ada tasdid. Disebut makelah di surat apa? Kalau di surat Yunus. Nah seperti itu. Sudah paham? Kita praktek sekarang. Jurusnya udah kuasai dulu baru ke ayat. Nggak usah per orang, nanti ahad depan nggak pada datang di tes per orang. Per kelompok saja ini. 3 sab 1, 2, 3. Bacakan jurus-jurusnya. Mulai. Jurus 1. Di ayun aja. 2. Lamain aja. Jurus 3. Lamakan aja. Ya, 2 sab terakhir. Jurus 1 keluarkan. Di ayun aja. Buktikan dengan ayunan, tidak di ayun, nggak tenang ayun. Di ayun aja. Di ayun aja. Harus buktikan. Kepalanya boleh goyang-goyang, boleh enggak sama ayunannya nih. Bukan di ayun atau nggak ayun gitu. Itu mah lamain gitu mah. Ulang, jurus 1. Di ayun aja. Jurus 2. Lamain aja. Jurus 3. Lamakan aja. Diulang semuanya. Jurus 1. Di ayun aja. Jurus 2. Lamain aja. Jurus 3. Lamakan aja. Ya, ajalah tampilkan contoh Al-Baqarah pas latihan. Saya nunjuk tandanya, Bapak menjawab jurus dengan jurusnya aja. Nggak usah dibacakan, jurusnya aja dibaca. Ya. Yang Al-Baqarah ya. Jurus yang halaman terakhir. Halaman terakhir. Terus terakhir Kak. Nah ini. Baik, saya tunjuk tempatnya, silakan dijawab. Jurusnya yang 3 kan. Mulai. Di Ayun aja. Ulang, kompak. Di ayun aja. Di ayun aja. Lamain aja. Di ayun aja. Di ayun aja.
lama in aja, lama in aja. Alhamdulillah, paham berarti. Itu penguasaan matematis dalam upaya memperbaiki kesalahan dalam membaca panjang. Kesalahan membaca panjang yang sering muncul hasil pengalaman sering tidak tertib ukurannya asal panjang. Nah sekarang mah ditertibkan dengan mengingat 3 jurus yang tadi. Sekarang maju ke kesalahan kedua yang sering muncul adalah ketika membaca dengung, ketika membaca guna. Kesalahan yang sering terjadi hasil pengalaman di majelis adalah tergesa-gesa, rurusuhan dalam mendengung. Contoh baca surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Bacaannya sudah lancar, sudah bebas dari kesalahan jali, tapi kita belum bebas dari kesalahan khafi. Dari mana kesalahannya? Suara jinnati wan nas itu dalam teorinya harus wajib ditambahkan suara dengung. Dengung itu ada lamanya 2 harokat. Barusan tergesa-gesa, minal jinnati wan nas, harusnya tahan dulu. Minal jinnati wan nas, dilamakan dulu. Nah, karena kesalahan yang sering terjadi tergesa-gesa, maka Makris mencoba bikin jurus untuk mengingat guna supaya tidak tergesa-gesa. Apa jurusnya? Kita perhatikan. Ditahan lama. Silakan. Ditahan lama. Nah, kalau ketemu guna, kata Makris tahan lama. Diingatkan. Ditahan lama. Silakan. Ditahan lama. Lama ditahan. Lama ditahan. Ditahan lama. Ditahan lama. Lama ditahan. Lama ditahan. Coba diulang. Ditahan lama. Ditahan lama. Balik. Lama ditahan. Diulang. Jurus membaca panjang. Jurus 1. Di ayun aja, Jurus 2. lamain aja, Jurus 3. lamakan saja. Jurus 4. Ditahan lama. Balik. Lama ditahan. Baik. Jurusnya 1. Ditahan lama ditahan. Sekarang setelah menguasai jurusnya, kuasai tempat-tempatnya. Di mana saja dalam Al-Quran tempat-tempat yang harus ditahan lama. Gak usah direpoti lagi dengan namanya. Seperti tadi membaca panjang, tanda-tandanya kuasai. Nah sekarang begitu juga ketika membaca mendengung, jurusnya ditahan lama ditahan. Itu kuasai tempat-tempatnya. Di mana saja tempatnya? Yang pertama